mengupdate tentang adanya perkara berdasarkan laporan polisi sejak bulan 7 yang lalu, ya, adanya laporan seseorang inisialnya adalah laporan inisial ADG, ya, melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang adanya satu tindak pidana perbuatan ancaman kekerasan dan atau tindak pidana pengancaman melalui media elektronik, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan atau pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 29 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, ya, tadi malam rekan-rekan sudah ketahui bersama bahwa memang Saudara J sudah menghadiri panggilan dari penyidik untuk hadir ke penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Resmob yang menangani. Yang bersangkutan sudah hadir tadi malam dan sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka kurang lebih sekitar 4 jam dengan 18 pertanyaan yang kita ajukan kepada yang bersangkutan tersangkut masalah adanya pengancaman ini melalui media elektronik. Kemudian siang ini sudah kita lakukan mediasi karena kita ketahui bersama bahwa ada surat edaran dari Pak Kapolri yang harus kita patuhi. Memang kita kedepankan di sini adalah restorasi justice-nya, ya. Kita berupaya untuk supaya pelapor ini bisa ketemu untuk bisa membahas sedikit permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kepolisian yang memediasi untuk supaya ada titik temu. Kurang lebih hampir 1 jam yang bersangkutan ngobrol, ya, dengan harapan kita semuanya bisa cepat clear. Kita kedepankan restorasi justice di sini. Terlapor Saudara J sudah meminta maaf. Dia mau dimanapun, tapi ketika dibutuhkan oleh penyidik, ya dihadirkan. Dan itu terjadwal. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah ketika dia harus pulang pergi. Nggak ada masalah. Di samping yang tadi alasan objektif, alasan subjektif, kalau kita pakai undang-undang ITE di dalam surat edarannya, di dalam surat edaran Kapolri itu disebutkan begini: ketika dia menyadari kesalahannya, terus kemudian dia mengaturkan menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf, apakah itu diterima atau tidak, maka tidak perlu lagi dilakukan penahanan. Terima kasih kawan-kawan media sudah menunggu. Jadi tadi sudah terjadi proses saling memaafkan. Saya sudah meminta maaf. Saudara Adi juga sudah menerima maaf saya dengan tulus. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena permasalahan seperti ini menang jadi arang, kalah jadi debu. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Segala proses hukum kami serahkan kepada penyidik ketika Polda Metro Jaya. Ya. Tapi terkait ini beli apa beli itu beli mediasinya berjalan alot atau gimana beli? Copet. Ketok ini. Jaring, beli. Beli buka beli. Bang. Foto aja. Ya. Beli, foto beli. Mas Jering, dadah. Ya, makasih Mas. Nih. Bang Iris turun dikit. Sebelumnya saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Adam Denny. Hari ini mendampingi klien saya dalam hal pemenuhan proses mediasi di mana sudah diatur pada SE nomor 2/11/2021
mengenai SE Kapolri ya dalam penerapan hukum Undang-Undang ITE, di mana dalam SE ini mengedepankan proses restoratif justice dan juga terbuat juga ada asas ultimum remedium, di mana tujuan hukum pidana merupakan upaya hukum atau upaya terakhir dalam proses penegakan hukum ya. Tadi klien saya sudah bermediasi dengan saudara terlapor dan dari jam 12 ya. Tadi sudah dipertemukan oleh penyidik dan saling memberikan komentar, dan juga tentunya tadi dari pelapor juga sudah meminta maaf kepada klien saya. Tapi ditarik kesimpulan dari klien saya memaafkan, tetapi proses tetap lanjut seperti itu. Kenapa pertimbangannya bang? Kenapa Bang Adam pertimbangannya apa bang? Berlanjutan berhukum gitu kan? Jadi gini teman-teman, pertimbangan saya kenapa kasus ini tetap berjalan, karena memang kasus ini sudah bergulir di jalur hukum yang sesuai. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu saya ditolak mentah-mentah, ditantang tadi hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa. Pada intinya memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Kita lihat saja biar pihak kepolisian yang memproses kasus hukum ini ke depannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Subdit 3 Rismo Polda Metro Jaya yang sudah memfasilitasi adanya agenda mediasi ini, agar agenda mediasi berjalan baik, dan memang keputusan saya sudah bulat, tidak dapat diubah sama sekali. Terima kasih. Tadi sempat ngobrolan sama Iya, betul. Kembali lagi itu hak mutlak dari klien saya ya, untuk memutuskan berdamai atau tidak, atau mengupayakan restoratif justice atau tidak. Tetapi kepolisian juga menurut SE 2/11/2021 itu memang memfasilitasi, tetapi itu hak mutlak dari klien saya untuk meneruskan atau tidak ada yang bisa memaksa dari klien saya, keputusan klien saya seperti itu. Bang Haji mau foto yuk buat media. yuk, sini ke depan nih. Oh, gitu bang. Tahan bang, tahan bang. Oke. Tar. Tangannya bang.